Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan seputar hukum minum air berkah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, masyarakat membawa air minum ke masjid atau musola. Mereka membuka tutup bejana agar air itu terkena suara berisi bacaan surat Yasin dan berbagai lafaz zikir. Mereka meyakini air yang terkena bacaan suci dan kalimah thayyibah itu mengandung berkah. Bagaimana yang dimaklumi bahwa masyarakat biasa membawa wadah berisi air di malam nisfu Sya'ban. Seperti tradisi dari turun temurun dari zaman dulu dari zaman saya kecil juga sampai sekarang ini gitu. Mereka membuka wadah, entah itu botol, entah itu ada galon besar juga galon air. Mereka membuka wadah ketika jadi tutup botolnya itu dibuka ketika surat Yasin, zikir dan tahlil dibaca. Jadi seolah-olah mengambil kesempatan mencari berkah pada air di malam nisfu Sya'ban. Mereka meminumnya dengan kepuasan secara spiritual. Nah, ini bagaimana sih hukumnya menurut fikih ya kalau menurut hukum meminum air tersebut jelas halal, karena air tersebut bukan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan air bersih, air minum. Nah, bagaimana akidah Islam memandang persoalan ini? Pada dasarnya siapa saja dan apa saja tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada manusia atau makhluk lainnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak boleh meyakini bahwa sebuah benda memberikan ta'thir, yaitu efek atau manfaat atau mudarat terhadap sesuatu. Hal ini dicatat dalam sejarah ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an mencium Hajar Aswad. Beliau mengatakan, "Aku yakin kau bukan apa-apa. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW mengecupmu, maka aku takkan mengecupmu." Hal ini juga berlaku pada air yang dibawa ketika malam nisfu Sya'ban. Air tersebut bukan apa-apa, ia tidak memberikan pengaruh apapun. Tetapi kita meyakini bahwa Allah menurunkan keberkahannya melalui air tersebut. Nah, dengan demikian air tersebut hanya menjadi wasilah atau tawasul. Hal ini menjadi pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang perlu dipahami barangkali pertama sekali adalah bahwa tabaruk atau ngalap berkah merupakan salah satu bentuk praktik tawasul yang diperintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Praktik tabaruk merupakan salah satu doa kepada Allah melalui perantara lahiriah berupa jejak, tempat, benda, atau orang secara pribadi. Kalau tabaruk adalah salah satu bentuk tawasul, maka tawasul sendiri adalah mubah, jadi boleh Hanya saja perlu dipahami bahwa segala sesuatu, baik itu manusia, jejak, tempat tertentu, atau apapun itu, tidak bisa mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Yang kuasa mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu diperhatikan bagi mereka yang melakukan praktik tawasul dan tabaruk sebagai disampaikan oleh
Abdurrahman Badawi dalam Baghyatul Mustarsyidin, yang artinya tawasul kepada para nabi dan para wali ketika mereka hidup atau setelah mereka wafat adalah mubah menurut syar'i sebagai tersebut dalam hadis sahih. Tetapi masyarakat awam perlu diingatkan terkait dengan kalimat-kalimat yang mencederai tauhid mereka. Jadi jangan percaya sama airnya, tapi itu hanyalah sebagai perantara. Semuanya adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan dan pemberitahuan untuk mereka wajib dilakukan bahwa tiada dapat mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Nah, dalam surat Jin ayat 21 Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya, katakanlah aku tak kuasa mendatangkan mudarat dan petunjuk kepada kalian. Lihat Abdurrahman Ba'alawi Baghyatul Mustarsyidin, Beirut Darul Fikr, halaman 639. Nah, praktik tabaruk terhadap jejak atau tempat-tempat tertentu bukan praktik mengada-ada atau bid'ah. Praktik tabaruk dilakukan oleh salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Imam Bukhari dalam Jami'us Sahihnya meriwayatkan praktik tabaruk yang dilakukan sahabat Rasulullah SAW pada, bisa dilihat ya hadisnya, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Hasani al-Maliki, mafahin yajibu antusahah, yang artinya dari Abu Burdah, ia berkata bahwa ia mendatangi kota Madinah. Abdullah bin Salam menemuinya, ikutlah mampir ke rumahku, aku akan memberimu minum di gelas yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Kau pun bisa sholat di tempat sujud yang pernah dipakai Rasulullah SAW, kata Abdullah. Aku berjalan bersama Abdullah yang memberiku minum beberapa teguk air dan memberiku butir kurma. Aku pun sholat di tempat sholatnya, kata Abu Burdah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari keterangan ini kita memahami ya praktik tawasul dan tabaruk dibolehkan, bahkan diisyaratkan dalam Islam. Hanya saja sekali lagi ya, kita tidak keliru dalam memahami praktik tersebut, karena hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Mungkin ini yang bisa disampaikan terhadap air yang ditradisikan sebagai air berkah, mengalap berkah dari nisfu Sya'ban ya. Itu yang kita sudah lakukan dari zaman dulu sampai sekarang. Wallahu muwafiq ila aqwatul thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Hafiz Kurniawan.